Halo seluruh siswa-siswi kelas 11 IPA. Kita akan belajar tentang persamaan polinomial. Bersama saya, Ibu Anastasia Ninotska. Persamaan polinomial merupakan kalimat terbuka yang nilai kebenarannya tergantung pada nilai variabel yang diberikan. Secara umum, persamaan polinomial dalam variabel X dapat dituliskan sebagai berikut. AN X pangkat N tambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 2 X pangkat N kurang 2 tambah titik-titik tambah A2 X pangkat 2 tambah A1 X tambah A0 sama dengan 0. Dengan AN tidak sama dengan 0 dan N bilangan asli. Nah, sekarang ini contoh persamaan polinomial. X pangkat 3 kurang 4. X pangkat 2 tambah X tambah 6 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1. Maka disubstitusi 1 ke dalam persamaan polinomialnya. 1 pangkat 3 kurang 4 kali 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 6. Jadinya 1 kurang 4 kali 1 tambah 1 tambah 6. 1 kurang 4. Min 3 tambah 1, min 2. Min 2 tambah 6, 4. Ya, 4 tidak sama dengan 0. Maka 4 sama dengan 4. Bukan jawabannya 0, berarti salah. Nah, diperoleh X sama dengan 1 bukan merupakan penyelesaian persamaan polinomial. Jadi, untuk X sama dengan 2, kita cari. Coba, 2 pangkat 3 kurang 4 kali 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 6. Sama dengan 0. Jadinya 8 kurang 4 kali 4 tambah 2 tambah 6 sama dengan 0. 8 kurang 16 tambah 2 tambah 6 sama dengan 0. 8 kurang 16 min 8. Min 8 tambah 2 min 6. Min 6 tambah 6 0. Nah, ternyata sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 merupakan penyelesaian persamaan polinomial. Nah, kita akan menentukan akar-akar persamaan suku banyak fx sama dengan 0. Nah, ini langkah-langkah menentukan akar-akar rasional persamaan polinomial fx sama dengan 0 sebagai berikut. Pertama, selidiki apakah jumlah koefisien-koefisien fx-nya sama dengan 0. Jika ya, maka x sama dengan 1 merupakan akar dari fx sama dengan 0. Jika tidak, lakukan langkah 2. Nah, langkah 2, periksa apakah jumlah koefisien-koefisien variabel berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien-koefisien berpangkat ganjil. Jika ya, maka X sama dengan min 1 merupakan akar dari fx sama dengan 0. Jika tidak, lakukan langkah 3. Langkah 3, tentukan faktor-faktor dari nilai mutlak A0. Nah, A0 tidak sama dengan 0. Lakukan dengan cara coba-coba. Kita lihat ya contohnya cara kerja. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan polinomial X pangkat 4 kurang 15 X pangkat 2 kurang 10X tambah 24 sama dengan 0. Langkah 1. Kita jumlahkan koefisien-koefisien fx, yaitu untuk koefisien x pangkat 4, 1. Koefisien x pangkat 3, 0. Koefisien x pangkat 2, min 15. Koefisien x, min 10. Koefisien x pangkat 0 atau konstanta, 24. Nah, kita jumlahkan 1 tambah 0 tambah min 15 tambah min 10 tambah 24. Nah, hasilnya ternyata 0. Karena jumlah-jumlah koefisien-koefisien itu 0, maka X sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan polinomial fx sama dengan 0. Untuk mencari akar yang lain, kita bisa menggunakan skema Horner. Kita bagi dengan 1. 1 yang ini turun, lalu koefisiennya masih pakai rumus yang ini ya. 1 kali 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 kali 1, 1, min 15 tambah 1, min 14, min 14 kali 1, min 14, min 10, plus min 14, min 24, min 24 kali 1, min 24, 24 tambah min 24, 0.
Nah, hasil baginya jadinya adalah X pangkat 3 tambah X pangkat 2 min 14X min 24. Kita lanjut. Nah, dari hasil bagi tersebut, kita adanya koefisien X pangkat 3 1, X pangkat 2 1, koefisien X min 14, koefisien X pangkat 0 atau konstanta min 24. Kita jumlahkan lagi, ternyata hasil penjumlahan negatif 36. Karena jumlah koefisien hasil bagi tersebut min 36 tidak sama dengan 0, maka kita menuju langkah 2. Langkah 2, untuk menentukan faktor dari HX atau hasil bagi, jumlahkan koefisien berpangkat ganjil dan koefisien berpangkat genap. Koefisien pangkat ganjil yaitu koefisien X pangkat 3, 1, koefisien X sama dengan min 14. Dijumlahkan hasilnya min 13. Untuk yang pangkat genap, X pangkat 2 koefisiennya 1, koefisien X pangkat 0 atau konstanta min 24 dijumlahkan 1 tambah min 24 jadinya min 23. Karena jumlah koefisien pangkat ganjil min 13 tidak sama dengan jumlah koefisien pangkat genap min 23, maka lanjutkan ke langkah 3. Perhatikan nilai mutlak konstanta A0 atau nilai mutlak A0 adalah 24. Faktor 24 itu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 12, dan plus minus 24. Karena X sama plus minus 1 bukan merupakan akar dari HX, maka nilai plus minus 1 tidak perlu dicoba lagi. Nah, kita coba dengan skema Horner yang min 2. Jadi 1 turun. Lalu 1 kali min 2 min 2, 1 plus min 2 min 1, min 1 kali min 2, 2, min 14 plus 2 min 12, min 12 kali min 2 plus 24, hasilnya 0. Koefisien hasil bagi HX jadinya X kuadrat kurang X kurang 12. Jadi X sama dengan min 2 merupakan akar, karena hasil baginya sisanya 0. Nah, setelah itu X kuadrat kurang X kurang 12 itu difaktorkan, maka diperoleh X kurang 4 kali X plus 3, atau X sama dengan 4 dan X min 3. Maka akar-akar persamaannya yaitu min 3, min 2, 1, dan 4. Ya, begitu cara mendapatkan akar-akar dari polinomial persamaan suku banyak tersebut. Kita lihat. Nah, kita masuk ke tahap tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Jumlah dan hasil kali akar-akar suatu polinomial dapat ditentukan tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Jumlah dan hasil akar-akar polinomial dijelaskan dalam teorema berikut. Misalkan X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan suku banyak berderajat 3. Fx sama dengan Ax pangkat 3 tambah Bx pangkat 2 tambah Cx tambah D sama dengan 0. Maka persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. A kali X kurang 1 kali X kurang X2 kali X kurang X3 sama dengan 0. Nah, di sini jadinya bisa jadi A kali X2 kurang X1 tambah X2 X1 kali X2 kalikan X kurang X3 sama dengan 0. Nah, dijabarkan lagi, jadinya A kali X3 kurang X2 kali X3 kurang X1 tambah X2 kali X2 tambah X3 kali X1 tambah X2 tambah X1 kali X2 kali X kurang X1 kali X2 kali X3. Lalu jadinya A kali X3 kurang X1 tambah X2 tambah X3 koefisien dari X pangkat 2 tambah X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 koefisien X, lalu X1 kali X2 kali X3. Yang terakhir, X pangkat 3 kurang A kali X1 tambah X2 tambah X3
X pangkat 2 tambah A kali X1 X2 tambah X1 kali X3 X2 kali X3 ke X kurang X1 X2 X3 sama dengan 0. Persamaan 2. Dari semua persamaan itu diperoleh AX pangkat 3 sama dengan AX pangkat 3 sehingga X1 tambah X2 tambah X3 adalah min B per A. Lalu X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 itu C per A. Dan untuk X1 kali X2 kali X3 adalah min D per A. Ya, kita lihat. Nah, ini contoh soalnya. Akar-akar persamaan suku banyak dari 5X pangkat 3 kurang 10X pangkat 2 tambah 2X tambah 3 sama dengan 0 adalah X1, X2, dan X3. Tentukan nilai dari yang pertama X1 tambah X2 tambah X3, yang kedua X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3, yang terakhir X1 kali X2 kali X3. Kita lihat. 5X pangkat 3 kurang 10X pangkat 2 tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. A-nya 5, B-nya min 10, C-nya 2, D-nya 3. Nah, kalau X1 tambah X2 tambah X3 tadi berdasarkan rumus adalah min B per A, berarti min 10 per 5. Berarti plus 10 bagi 5, 2. Lalu untuk soal X1 kali X2 kali tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 adalah C per A, berarti 2 per 5. Lalu untuk soal X1 kali X2 kali X3, jawabannya min D per A berarti sama dengan min 3 per 5. Ya. Kita lihat lagi contoh soal kedua. Akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 kurang 4 X pangkat 2 tambah X tambah M sama dengan 0 adalah X1, X2, dan X3. Jika X1 sama dengan 2, tentukan nilai dari yang pertama X1 tambah X2 tambah X3, yang kedua X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3, C yang ketiga X1 kali X2 kali X3. Nah, kita lihat cara kerjanya. Nilai X1 sama dengan 2 dapat diperoleh dengan M dengan cara mensubstitusi X ke dalam 2 sehingga Fx2 atau F2 sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 3 kurang 4 kali 2 pangkat 2 tambah 2 tambah M sama dengan 0. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4 kali 4 16. 8 kurang 16 min 8 tambah 2 min 6. Jadinya M sama dengan 6. Karena M 6, maka bentuknya jadinya X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 tambah X tambah 6 sama dengan 0. Berarti A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 1, D-nya 6. X1 tambah X2 tambah X3 min B per A. Berarti min 4 per A, berarti 4. X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 C per A, artinya 1 per 1, jawabannya 1. Lalu X1 kali X2 kali X3 min D per A, berarti min 6 per 1 sama dengan min 6. Oke. Ya, sampai jumpa di latihan soal. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.